Dipersilakan Pak Tato. Terima kasih Mbak Ani, izin Bu ya, pemirsa saya akan merangkum peristiwa yang tadi dibahas berkaitan bagaimana hormat pada orang tua, dialog dengan diri sendiri, mimpi dan seterusnya. Saya akan mendongeng tentang kiai. Jika ada nama tokoh kiai, tempat, suasana, kejadian sama, itu hanya kebetulan belaka. Ini fiktif, pure dongeng. Suatu saat di rumah seorang kiai, di depannya garasi banyak sekali jejeran mobil-mobil mewah. Entah sama atau tidak ini kisah ini. Mobil mewahnya banyak berjejer. Mobil itu dipergunakan untuk beliau sang kiai ini kalau berceramah, diundang keluar daerah, keluar kota. Maka mobil mewah itulah yang mendampinginya dan menyertainya. Suatu saat ada seorang tamu datang ke kiai X tadi. Ini dongeng pemirsa. Jika ada tokoh tempat waktu yang sama itu hanya kebetulan saja belaka. Dengan segala keberaniannya tamu tadi bicara, berdialog. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini mobilnya Pak Kiai semua di sini. Dengan nada menyelidik Mbak Hani. Emangnya kalau mobil saya kenapa? Waduh, kalau begitu Pak Kiai ini mengajarkan kepada santri-santrinya untuk cinta dunia. Pak Kiai ini nggak beres. Begitu Mbak Hani. Ini dialog. Pak Kiai senyum aja. Baik, entah apa yang dipikirkan oleh seorang tamu itu. Jadi menurut Bapak, kalau saya beli mobil, itu tandanya cinta dunia? Iyalah Pak Kiai. Itu ngajarkan bahwa santri Pak Kiai cinta dunia. Lalu Pak Kiai cerita begini Mbak Hani. Kalau melihat saya beli mobil yang mewah, beli perabot dapur yang megah, kenapa orang pada pengen ngikut seperti saya? Satu, kalau saya wudhu tengah malam, berzikir tengah malam, sholat berjamaah tidak pernah hilang, berzakat, sedekah, menyantuni orang miskin, membahagiakan orang banyak, uang mimma, TV, dengan seterusnya. Kenapa kalian nggak meniru seperti itu? Menang bae Mbak Hani. Melegeg. Tamu mau kah pemirsa? Mlohom Mbak. Dia tersadar bahwa dirinya sedang terkena penyakit iri hati. Waspadalah pemirsa. Waspadalah. Jadi sesungguhnya cinta dunia tidak diukur seberapa banyak dunia kita. Cinta dunia seberapa banyak kebun dan harta kita. Bukan. Sesungguhnya orang yang zuhud itu adalah bergantung pada sikap batinnya. Batinnya. Seperti apa? Seorang yang memiliki kecenderungan hati dan kesenangan duniawi itu tidak punya harta apa-apa. Jadi apabila ada seseorang iri hati kepada orang lain, itu bukan lagi orang zuhud. Jadi ini kalau ada tokoh, nama tempat yang sama hanya kebetulan. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang sangat luar biasa dan kisah yang sangat inspiratif Pak Toto. Dan closing statement selanjutnya kepada Buya, dipersilakan Buya. Ya, kita merespon dari Mas Furqan tadi bahwa persoalan dimensi waktu, ya sekejap, sekian menit mimpi kita itu bukan mimpi, tapi kehidupan realitas sendiri juga dinyatakan dalam Al-Quran. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar. Persoalan kiamat tidak lebih sekejap mata kok. Coba Pak Tato, sekejap matanya, pejamkan matanya, buka lagi, sekedip. Berapa detik tuh? 2 detik. Enggak nyampe, mungkin 1/8 detik barangkali. 2 detik. 2 detik, ya oke 2 detik ya. Itu kiamat akan datang sebentar sekali. Nanti kita di akhirat akan ditanya oleh Tuhan, kam labithtum, berapa lama kamu tinggal di dunia? Qalu yauman au ba'da yaumin, sehari atau setengah hari. Kita merasanya di dunia ini
umur saya sekarang 75 tahun. Nanti di akhirat ketika ditanya, saya merasanya baru sehari atau setengah hari. Itu. Dan juga bukan dalam mimpi. Barusan saja saya di rumah sakit Mitra Plumbon dirawat. Saya bertanya kepada istri saya, sudah berapa lama saya di sini? Kata saya, sudah 20 hari. Saya terkejut. Saya kira baru 2 hari. Ternyata kenapa saya merasakannya 2 hari? Mungkin ada alasan saya panik atau saya gimana, karena jalan pergi ke kamar mandi untuk kencing saja saya udah nggak mampu. Ya pakai pispot mandinya. Ya impus semuanya itu. Mungkin terjadi. Tetapi ketika tahun 95 barangkali saya mengadakan pameran, ya, Festival Wali Songo di Surabaya. Besok acara pembukanya jam 8 pagi. Saya dari Cadampingan Indramayu berangkat jam 10 malam. Bawa mobil sendiri, bawa mobil BMW seri 5 itu saya pakai. Sampai di Pasar Turi itu jam 6 pagi. Belum ada jalan tol. Masih jalan bebas lama. Orang pernah nanya, tadi jam 10 masih di Indramayu? Iya. Kok sekarang udah sampai Pasar Turi? Iya, terus gimana? Mereka kaget, kok bisa Indramayu Surabaya kok 8 jam? Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam. Enggak mungkin. Paling cepat itu paling tidak 15 jam Surabaya tuh. Kok 8 jam sih? Ya nggak tahu, saya bilang, saya gimana, mampir enggak? Enggak. Mampir makan sebentar berangkat lagi. Langsung. Ya sampai ke Gresik itu sudah agak terangan lah, udah kelihatan. Jam 6 Pasar itu sudah berhenti situ. Nah itu masalah dimensi waktu adalah seperti itu. Kalau sekarang namanya teleportasi ya, ya ujung-ujungnya apa gitu. Dan saya mengalami sendiri, bukan katanya. Nah makanya ini arasnya Balkis di Saddu Ma'rib, di kerajaannya di Yaman, itu digotong oleh seorang manusia namanya Asif bin Barkhia ketika ya mungkin 1000-2000 kilometer lah dari Yaman sampai ke Ursalim Al-Quds, sampai Yerusalem ini 2000 kilometer sekitar gitu. Ditanya Nabi SAW, berapa lama waktu yang kau perlukan untuk mengangkat istana Balkis ke Yerusalem ini? Kata Asif bin Barkhia, namanya bin Barkhia, qabla ayartadda ilaika tarfuka, sebelum kedipan matamu terbuka lagi. Ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuka. Saya terjemahkan dulu. Akan kugotong ke sini istana Balkis, Ars Balkis, qabla yartadda ilaika tarfuka, sebelum kedipan matamu terbuka lagi. Sudah depan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dimensi waktu adalah sesuatu yang artifisial yang kita ciptakan dalam pikiran kita berdasarkan pengamatan mata kita terhadap benda langit yang bergerak. Ketika bumi itu tidak berputar, ada besok enggak? Ada kemarin enggak? Dasarnya apa? Itulah makanya relativitas waktu itu bisa kita buktikan sekarang. Yuk kita hitung lagi. Kalau perlu kita panggil Albert Einstein sudah di sini untuk menjelaskan relativitas waktu sendiri. Bahwa itu sehari-hari kita sering menemui hal-hal yang seperti itu. Bahwa hanya 2 menit. Iya. Jadi artinya bahwa sesungguhnya kita sendiri dalam bermain waktu ini harus cerdas. Waktu itu ketika begini. Ini 2 benda langit.
di alam yang luas dan tak terhingga, dua benda langit, dua planet lah. Ketika dia menjauh, saya mau nanya, yang bergerak ini atau ini? Dua-duanya. Anda tidak bisa tahu, kecuali Anda punya patokan yang lain. Mic ini, dengar dulu nih, mana yang bergerak? Mana yang bergerak? Kan ada ini. Kalau ini nggak ada patokan, nggak jelas mana yang bergerak. Itulah. Maka daripada kita menunggu waktu bergerak, kita yang mendahului, berpacu dengan waktu. Terima kasih. Baik, banyak sekali pesan kemanusiaan yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung, terutama kepada Mas Furkon, Pak Tato, dan Ibu Judis, dan tentu saja kepada Buya Syakur yang tentunya kita selalu nantikan nasihat-nasihat dari beliau. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani. Dan saya Tato. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.